taktik Barcelona, Xavi Hernandez, menjadi pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak pada tahun 2022. Hal itu membuat Xavi mengungguli Jurgen Klopp dan Carlo Ancelotti. Xavi Hernandez menjadi pelatih Barcelona sejak November tahun 2021. Sejak saat itu, Xavi berhasil membuat Barcelona menjadi tim yang mengerikan. Kemenangan demi kemenangan diraih Barcelona sejak Xavi menjadi pelatih kepala. Khusus di tahun 2022, Xavi berhasil mengantarkan Barcelona meraih 19 kemenangan dari 26 laga di Liga Spanyol. Menurut laporan Barca Universal yang dinukil bolasport.com, catatan itu membuat Xavi jadi pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak di 5 liga top Eropa pada tahun 2022. Catatan tersebut juga membuat Xavi mengungguli dua pelatih lainnya yaitu Jurgen Klopp dan Carlo Ancelotti. Untuk Klopp, pelatih asal Jerman itu meraih 18 kemenangan dari 25 pertandingan di tahun 2022 bersama Liverpool. Sementara itu, Xavi juga mengungguli Carlo Ancelotti dalam daftar kemenangan terbanyak di 5 liga teratas Eropa pada tahun 2022. Dengan ahli taktik Italia itu meraih 17 kemenangan dari 24 pertandingan buat Real Madrid. Di sisi lain, 16 poin Barcelona dari 6 laga pertama di Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023 menjadi start terbaik mereka dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, Barcelona terakhir kali meraih start lebih baik pada musim tahun 2017 sampai tahun 2018 ketika Ernesto Valverde memimpin tim meraih 6 kemenangan beruntun. Xavi dan Pique dilaporkan bertengkar. Bek veteran itu dihardik oleh mantan rekan satu timnya dan manajer Barcelona saat ini. Gerard Pique dilaporkan bersitegang dengan manajer Barcelona, Xavi Hernandez, setelah bek veteran Blaugrana itu ketahuan mengeluhkan menit bermainnya. Pique dan Xavi bermain bareng di periode tersukses Barca, menjuarai 3 Liga Champions dan 5 gelar La Liga bersama-sama. Namun, hubungan yang dulunya rekan satu tim itu berubah menjadi hubungan pemain-manajer. Dengan gelandang legendaris itu kini menjabat sebagai pelatih tim Barca yang masih diperkuat bek 35 tahun tersebut. Di bawah arahan Xavi, Pique kesulitan bersaing mendapatkan menit bermain. Dia berada di bawah pemain baru Andreas Christensen dan Jules Koundé, juga Eric Garcia dan Ronald Araujo. Praktis, dia merupakan bek pilihan kelima. Musim ini, Pique hanya bermain di 2 pertandingan di semua kompetisi, dengan total waktu bermain hanya 135 menit saja. Menurut Sport, bekas bek Manchester United itu terdengar mengeluhkan minimnya menit bermain yang ia dapatkan musim ini, saat Barca dikalahkan Bayern Munich 2-0 di Liga Champions. Tak sengaja mendengar percakapan itu, Xavi disebut-sebut membalas Pique dengan pedas, dan sekarang kamu akan makin jarang bermain. Tak ayal, laporan tersebut mengklaim bahwa hubungan keduanya saat ini tegang. Xavi memang perlahan tapi pasti mulai melengsarkan pemain-pemain tua di Camp Nou. Pique kini pilihan kelima, dan Jordi Alba juga jarang masuk starting 11. Dan Pique, yang jarang dimainkan, dirasa menjadi beban buat Barca gara-gara besarnya gaji yang ia terima, 52 juta euro musim ini. Pique sempat berjanji akan pensiun kalau dirinya bukan lagi starter, dan laporan tersebut pun mengklaim bahwa dia berjanji akan pensiun akhir musim ini. Mengingat gajinya, Barcelona berharap Pique tidak ingkar janji karena kepergian sang bek veteran akan melegakan kondisi finansial mereka. Barcelona berbenah di bawah komando Xavi Hernandez. Ada 7 pemain yang diharapkan sang manajer untuk tidak bisa diganggu-gugat demi kelancaran proyeknya. Xavi menyambut musim tahun 2022-23 dengan banyak perombakan di dalam skuad. Di tengah kondisi finansial yang sempat tidak baik, Presiden Joan Laporta mengabulkan permintaan tersebut. Permintaan Xavi untuk mendatangkan pemain dikabulkan. Salah satunya saat Barcelona mendatangkan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Xavi juga meminta untuk menahan sejumlah pemain yang dianggapnya penting. Salah satunya saat Barcelona mempertahankan Ronald Araujo dan Ousmane Dembele. Di samping itu, sejumlah pemain juga dilepas atau ditegaskan tidak akan jadi bagian penting tim. Sport melaporkan bahwa Xavi telah meminta secara jelas kepada Barcelona untuk tidak menyentuh sejumlah pemain. Totalnya ada 7 orang. Sejumlah pemain lama masuk dalam rencana Xavi. Di antaranya, Marc-Andre ter Stegen, Pedri, Gavi, Ronald Araujo, dan Ousmane Dembele. 2 pemain lainnya adalah pemain baru. Mereka adalah Robert Lewandowski dan Jules Koundé. Permintaan Xavi untuk tidak menyentuh 7 pemain itu karena dia menganggap mereka adalah bagian penting proyek yang sedang dikerjakannya. Hal itu tampak dari jumlah menit bermain seluruh pemain. Ketujuh pemain tersebut mendapatkan menit bermain paling banyak dari urutan pertama sampai ke-8. Frenkie de Jong masuk di urutan ke-7 untuk urusan menit bermain terbanyak. Namun, namanya tidak masuk dalam bagian rencana Xavi tersebut.
Barcelona mengatakan pihaknya mencatat laba 98 juta euro untuk keuangan tahun 2021 sampai tahun 2022 dan memperkirakan laba 274 juta euro untuk musim ini. Barcelona menempati urutan kedua dalam daftar penilaian tim sepak bola versi Forbes dengan nilai saat ini sebesar 5 miliar dolar, di belakang rival Real Madrid, yang bernilai 5,1 miliar dolar. Klub mengatakan pada hari Senin tanggal 19 September, Dewan Direksi mereka menutup tahun keuangan dengan omset 1,017 miliar euro dan menyetujui anggaran pendapatan operasional sebesar 1,255 miliar euro untuk musim ini. Awal bulan ini, La Liga menaikkan batas pengeluaran Barcelona sebesar 800 juta euro, membawa klub keluar dari defisit pengeluaran setelah pihak Katalan menjual sejumlah aset untuk memperbaiki keuangan mereka. Untuk mengimbangi kerugian dan mematuhi aturan fair play keuangan La Liga, Barcelona menjual 25% hak siar televisi domestik mereka kepada perusahaan investasi AS Sixth Street selama 25 tahun ke depan dalam dua kesepakatan senilai lebih dari 500 juta euro. Klub mengumpulkan tambahan 200 juta euro dari penjualan total 49% saham di Barca Studios dalam dua transaksi terpisah. Sementara juga menandatangani kesepakatan sponsor jangka panjang dengan raksasa streaming Spotify pada bulan Maret. Itu memungkinkan Barcelona menghabiskan lebih dari 150 juta euro pada penutupan musim untuk Robert Lewandowski, Rafinha dan Jules Koundé. Sementara Andreas Christensen, Franck Kessie, Hector Bellerin dan Marcos Alonso semuanya tiba dengan status bebas transfer. Barcelona berada di urutan kedua di La Liga dengan 16 poin setelah 6 pertandingan, 2 poin di belakang Real. Robert Lewandowski merasa kesempatan untuk meraih Ballon d'Or lebih besar di Barcelona daripada saat di Bayern Munich. Begitulah interpretasi dari striker asal Polandia tersebut. Lewandowski meninggalkan Bayern pada musim panas tahun ini untuk gabung ke Barcelona. Meski sudah berusia 34 tahun, penampilannya langsung memukau dengan mencetak 11 gol dari 8 laga di semua ajang. Lewandowski gagal memenangi penghargaan Ballon d'Or 2021, sebuah gelar pribadi yang sangat diidamkan pesepak bola. Dia cuma meraih 580 poin, kalah dari Lionel Messi selaku pemenang dengan 613 poin. Peluang besar Lewandowski untuk bisa meraih Ballon d'Or sebetulnya ada di tahun 2020. Namun, pandemi virus corona membuat harapannya lenyap karena penghargaan itu ditiadakan. Pada tahun 2021, France Football menciptakan penghargaan Goal Scorer of the Year, yang diberikan kepada Robert Lewandowski sebagai pengakuan atas 41 gol di Liga bersama Bayern. Saya tahu bahwa Barcelona adalah tim tempat sebagian besar pemain telah memenangkannya. Saya pikir jalannya lebih pendek di Barcelona daripada dari Bayern, kata Lewandowski seperti dikutip dari Marca. Lewandowski saat ini sudah bergabung dengan timnas Polandia untuk persiapan lanjutan UEFA Nations League. Dia pun dalam sesi konferensi pers juga bicara soal masa-masa awalnya di Barcelona. Ini seperti memiliki mainan baru. Sejak hari pertama saya di Barcelona, saya merasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Saya merasa sangat nyaman, bukan hanya karena klub, tetapi juga karena atmosfernya. Mantan pemain Borussia Dortmund itu menjelaskan. Rekan satu tim saya, staf, semua orang memperlakukan saya dengan baik. Semuanya membuat saya merasa sangat istimewa. Memiliki kesempatan untuk berada di klub seperti ini adalah nilai tambah. Tidak hanya beberapa bulan dan tahun mendatang, tetapi untuk sisa hidup saya, tegasnya.